kalau begitu kita Ulang lagi. kembali sebelum Yesus datang. Saya ulang lagi. Sebelum Yesus Orang-orang Farisi, angkatan jahat, ahli Taurat, mahkamah agama, imam-imam kepala adalah angkatan jahat ini. Sebelum Yesus dilantik menjadi Tuhan mereka itu siapa? Ya, sebelum Yesus datang ke bumi, karena Yesus datang ke bumi jadi bayi itu dia sudah dilantik menjadi Kristus. Tetapi Saya tidak sebelum Yesus tanya datang itu. ke- Woi, kampret. Sabar dulu, Bang. Saya tidak. Udah. Kau turun. Kau nggak ada ilmu. Kau binatang. Kau nggak ada ilmu. Siapa yang keluar dari kubur ini? Silakan. Yesus abangku, Ya, ada tercatat di Tuhan. Matius 28. Saya bisa bicara kan? Tuhan atau hantu? Yesus yang bangkit. Iya, Yesus itu maksudnya Tuhan atau hantu yang keluar dari kubur? Bukan hantu, Yesus yang bangkit. Makanya dia ke Galilea dan sabar bang. Iya, Begini kan? bang. Kenapa Silakan. Kenapa bertanya? Jadi saya mohon abang, saya jelaskan dulu. Kalau abang tidak terima, nanti abang bantah lagi. Saya diam, abang. Silakan. Bisa toh? Bisa. Abangku kan abang bertanya siapa yang bangkit. Saya bilang Yesus Kristus yang bangkit dari kubur karena tercatat di dalam Matius 28 ayat 57. Akan tetapi orang malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Maria lihat tempat ia dibaringkan dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya ia telah bangkit dari antara orang mati dan ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Yesus sebelum mati dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit dan dia mendahului mereka ke Galilea. Itu juga tercatat di Markus 14 ayat 28 bang. Nah, kenapa saya bilang bahwa itu bukan hantu? Karena Yesus bangkit dan pergi menunjukkan menampakkan dirinya kepada Thomas di Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Di sana kan Yesus katakan, ini aku bukan hantu, tetapi inilah aku. Cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungku dan cucukkanlah tanganmu ke dalam tanganku supaya kamu tidak percaya lagi, tetapi kamu harus percaya bahwa itu aku. Begitu bang. Oke. Terima kasih bang, silakan. Oke, baik. Saya mengawali ayat suci Al-Quranul Karim di dalam surah Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Saya ikut ini, buka Al-A'raf ayat 27. Iya. Oke. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, la yaftinannakum syaitan. Janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana setan telah mengeluarkan orang tuamu dari surga. Lalu di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Allah menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Saya ulang lagi, Allah menjadikan iblis sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Nah, kenapa saya membacakan dalil ini? Saya teringat khutbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Apakah Kisah Para Rasul 2 nomor bang, Kisah Para Rasul 236 nomor 23 36. sabar. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 236. 36, sabar ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 ya. Ya. Ingat, Sabar bang.
Sudah, saya lanjutkan. Kisah para Rasul 2 Nomor 36. ayat 36. 36 saya 36. Oke, saya Tuhan lanjut. telah berfirman kepada Tuhan. Baca dulu bang. Kisah para Rasul 2, Tuhan telah 36. berfirman kepada Salah. telah di sebelah kananku Salah, Bang. sampai kubuat Abang salah. menjadi tumpuan. Salah. Iya saya udah baca itu 35 sampai 36. 36-nya. Iya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada kaum Apa yang harus Petrus kami lakukan? dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kamu perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apa yang abang mau Oke. di sini? Baik. Al-Quran saya mengatakan orang-orang yang tidak beriman dijadikan iblis itu sebagai pemimpin, sebagai penolong bagi mereka. Yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak beriman, yang menyalib Yesus. Maka ketika mereka menyalib Yesus, apa kata Petrus dalam khotbahnya? Maka seluruh orang Israel harus tahu bahwa orang yang kau salib ini, yang kau anggap Yesus ini, itu dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Tidak ada narasinya begitu bang. Tidak ada narasinya. Tunggu. Tidak ada narasinya begitu bang. Tunggu. Bang. Iya, saya tidak mengatakan bunyinya seperti itu. Saya tidak mengatakan bunyinya Tidak begini. ada narasi seperti itu. Saya tidak mengatakan narasinya begitu. Kalau bunyi ayatnya itu saya hafal. Maka seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus. Itu untuk siapa? Untuk mereka kan, yang menyalib Yesus kan? Betul? Bukan untuk mereka yang menyalib Yesus. Jadi sabar bang. Bang, ini ayat ini jelas bang. Di situ dikatakan Ayat ini jelas bang. Tunggu, saya ulang. Sabar, Bang. Saya ulang dulu. Anda jangan menyangga. Jangan Anda menyangga dalil. Jadi seluruh orang Israel harus tahu. Apa yang harus mereka tahu? Dengan pasti lagi. Bahwa Allah telah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul? Yang kau salibkan. Yang kau salibkan. Ayat itu mengatakan. Pertanyaan saya bang, siapa yang menyalibkan? Orang beriman atau orang yang tidak beriman? Orang-orang yang tidak beriman. Tidak beriman. Yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus, yang menyalibkan Yesus oleh Tuhan Elohim, menjadikan yang mereka salibkan itu sebagai Tuhan mereka dan sebagai Kristus mereka. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Ayat itu tidak bernarasi begitu bang. Ayat itu bernarasinya begini bang. Silakan. Jadi seluruh kaum Israel haruslah tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi di sana Petrus menegaskan bahwa yang disalibkan itu benar-benar Yesus. Ya. Karena Yesus ini orang suci. Sabar dulu. Sabar dulu bang. Saya bisa selesai dulu bang. Kan tadi abang menjelaskan. Iya, silakan. Iya. Jadi di sini Petrus menegaskan kepada orang-orang yang pada waktu itu menyalibkan Yesus dan murid-murid yang lain bahwa itu memang Yesus yang disalibkan benar. Memang Yesus. Karena Yesus ini orang. Memang namanya Yesus.
Ya itu Yesus, terus Yesus yang mana lagi kalau abang itu? Iya. Yesus yang mana lagi? Apakah Anda percaya Di sebelum mana begini bang? Oh, tunggu, Bang tunggu. sabar kah bang? Anda bertanya, saya Bang jawab? kita belum selesai bang, abang potong-potong bagaimana kita perlu diskusi? Ini diskusi namanya Pusing saya. tiktokan, bukan berkhotbah. Tidak, saya tidak berkhotbah, artinya kita Kalau jelaskan begitu, karena kan bang tanya. kalau begitu, Saya kan harus jelaskan padatkan dulu kalimatnya. teman saya. Jangan padatkan kalimatnya. Jangan seperti anak TK berbicara. Padatkan aja, biar singkat. Silakan. Oke, jadi ini Petrus mau menegaskan bahwa Yesus yang disalib itu adalah benar-benar Yesus yang dijadikan Bapaknya bahwa menjadi Tuhan atau penguasa atas orang-orang yang menyalibkan dia. Karena lewat kematiannya itu dia akan bangkit dan berkuasa kepada maut dan kepada orang-orang pada saat itu. Terima kasih Bang. Oke. Tuhan membuat Yesus Kristus yang asli itu menjadi Kristus sejak kapan? Sejak dia disalibkan dan bangkit. Yang di Lukas 2 nomor 11 itu sejak kapan itu dia jadi Kristus? Sejak dia disalibkan dan bangkit. Lukas 2 nomor 11 sejak kapan Yesus yang asli jadi Kristus? Baca. Yang lahir ini yang asli sudah Kristus sejak lahir. Ini baru di mana palsunya bang? Bang, di mana ayatnya yang palsu itu yang mana? Makanya saya mengatakan kepada saudara, abang bernarasi ini tidak tercatat di dalam Alkitab dan berasumsi saja abang ini. Karena tidak ada tercatat bahwa yang bangkit itu adalah Yesus palsu. Mana ayatnya? Tidak ada di situ. Yesus yang asli itu sudah dibuat oleh Tuhan. Sama katanya nggak bisa ini ganti-gantian, katanya giliran dia yang bicara nggak bisa orang. Dengarkan, Yesus yang asli telah dibuat menjadi Kristus sejak dia lahir. Elohim membuat dia menjadi Kristus sejak lahir. Dalilnya di Lukas 2:11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Oke, jadi lahir Kristus, sudah lahir Kristus. Itu sudah dikristuskan dia dari sejak lahir oleh Tuhan. Itu kata malaikat. Sedangkan Anda membaca di dalam Kisah Rasul 2:36 itu jelas. Maka semua orang Israel harus tahu apa yang harus diketahui oleh orang-orang Israel. Mereka harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk mereka yang menyalib ini. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Hah? Sejak kapan? Ini ada lagi nih yang baru dibuat jadi Kristus. Makanya Al-Quran tadi mengatakan, aku menjadikan iblis sebagai penolong, sebagai Kristus, sebagai penolong, sebagai Kristus, penolong, gembala, pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Itulah yang dikatakan. Makanya ketika orang-orang yang tidak beriman ini menyalib Kristus, maka Tuhan menjadikan orang yang disalib ini sebagai Kristusnya, orang-orang yang jahat. Makanya tidak ada, sabar dulu. Makanya tidak ada murid Yesus kemudian dia mengembangkan ajaran menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, kecuali orang-orang Roma Yunani, pengikut mereka yang menyalib Yesus. Gitu, silakan. Oke bang, begini bang, kisah para rasul itu kan menjelaskan ketika Yesus sudah bangkit. Iya. Nah kalau Lukas 2, sabar dulu bang, kenapa bang ini? Lukas 2 menceritakan tentang Yesus pada waktu lahir, dan memang Yesus pada waktu lahir dia sudah Kristus. Tetapi dalam perjalanannya, dalam penginjilannya selama dia hidup di bumi,
selama 33 tahun itu dia berjalan, mereka tidak meyakini bahwa dia adalah Kristus. Makanya dia di ayat lain katakan bahwa tidak ada tanda lain kepada kamu angkatan jahat ini, tapi ada satu tanda bahwa anak manusia akan berdiam di dalam perut bumi sama seperti Yunus. Dan itu dia buktikan bahwa dia berdiam selama 3 hari di dalam perut bumi, kemudian dia bangkit, karena itu dia sendiri yang berbicara bahwa dia akan bangkit. Begitu, makanya Petrus menekankan itu atau menegaskan itu kembali di dalam Kisah Para Rasul tadi, bahwa Kristus yang bangkit ini, yang kamu salib itu telah dijadikan Tuhan, maksudnya yang tadi yang kamu tidak percaya itu. Kemudian Petrus menjelaskan bahwa yang tadi kamu tidak percaya dia bahwa dan dia adalah Kristus itu, sekarang Tuhan menjadikan dia lewat kebangkitannya itu menjadi Kristus, supaya kamu percaya bahwa dia begitu, Bang. Oke, Anda jujur dulu sama saya. Matius 12, manusia yang keluar dari kubur itu, manusia yang keluar dari kubur menurut Yesus itu tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? Akui dulu, jujur dulu, silakan. Tanda buat angkatan jahat. Sekarang yang dijadikan kepada mereka, orang manakah yang dijadikan orang yang mereka salibkan ini sebagai Kristus dan Tuhan? Orang mana? Orang jahat atau orang benar? Bang, begini Bang. Nah, nggak bisa dia kan? Lari dia kan? Iya, nanti saya jawab. Lari, enggak, tunggu dulu. Kepada siapa Elohim menjadikan korban salib ini menjadi Tuhan dan Kristus? Kepada siapa? Orang jahat atau orang benar? Kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi. Orang jahat atau orang benar? Orang jahat atau orang benar? Jangan pakai jurus Paulus. Saya minta Anda jujur. Ketika dikatakan di dalam Petrus khutbahnya di Kisah Rasul 2:36, mereka yang menyalib Kristus ini dijadikan Kristus ini oleh Tuhan menjadi Kristus, menjadi Tuhan bagi mereka. Mereka di sini orang jahat atau orang beriman? Jawab. Bang, tadi kan saya sudah bilang bahwa ini perkataan Yesus kepada orang-orang, kamu akan mendapatkan satu tanda saja, yaitu tanda tentang anak manusia akan berada di dalam perut bumi. Tanda itu kepada jahat. Angkatan yang jahat, Bang. Oke, iya, kepada angkatan. Nah, sekarang kepada angkatan siapa? Jawab. Angkatan siapa yang diberikan Kristus baru dan Tuhan baru? Jawab. Tidak ada Kristus baru dan Tuhan baru di dalam Alkitab. Hei, Kisah Para Rasul 2 nomor 36 Anda udah ulang-ulang dari tadi Anda baca. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa itu penegasan Petrus saja kembali kepada orang-orang angkatan jahat itu, bahwa sebenarnya Kristus terjawab sudah. Sebenarnya Kristus, sabar dulu Bang. Sebenarnya Kristus itu sudah ada sejak dia lahir. Terus kenapa dia dibuat lagi? Kenapa dia dibuatkan Kristus baru? Saya selesai dulu Bang. Kenapa dia dibuatkan Kristus baru? Kenapa dia dibuatkan Kristus baru? Penjelasan saya. Kenapa Abang justru dari penjelasan Anda inilah yang saya sanggah. Iya, maksudnya sabar dulu, saya selesai. Coba dibaca. Saya ulang lagi, saya baca. Saya ulang, dengarkan baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Membuat Yesus yang kau salibkan. Membuat Yesus yang kau salibkan. Membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Ayo. Kenapa Bang? Itu sudah jelas Bang. Maksudnya begini Bang. Itu Petrus mau menegaskan bahwa Kristus itu sejak dia lahir, tetapi orang-orang Israel pada waktu itu angkatan jahat, mereka itu jahat dan tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Kristus. Makanya lewat penyalipan dan kebangkitannya itu ya
Allah mau menegaskan kepada orang-orang jahat itu bahwa Yesus itu adalah Kristus karena dia bangkit dari antara orang mati, karena tidak ada orang yang bisa bangkit dari antara orang mati sejarah manusia, tidak ada orang bangkit dari antara orang mati selain Yesus Kristus. Makanya dia terus menegaskan ulang kepada orang-orang yang tidak beriman itu atau orang-orang jahat itu bahwa Kristus yang tadi kau tidak percaya ini, ini Allah telah menjadikan dia kembali supaya kamu percaya bahwa dia adalah benar-benar Kristus. Itu pemahaman. Itu pemahaman saudara kan? Ya, pemahaman bagaimana sesuai ayat ini. Boleh Anda bacakan nomor 40? Apalagi kemana lagi? Bacakan nomor 40-nya, bacakan nomor 40. Silakan. Sabar. Kita dulu santai saja. Silakan baca. Ganteng. Silakan baca Abang nomor 40. Ganteng, kita santai saja. Iya, silakan. Kisah Para Rasul. Mana lagi ayatnya nih? Silakan baca nomor 40-nya. Yang muslim dengarkan, nomor 40-nya silakan. Para Rasul 2 ayat 40 ya? Iya. Kisah Para Rasul. Anda kan tadi mengatakan dengan penjelasan Anda yang terakhir seakan-akan Kristus yang disalib ini adalah Kristus yang lahir yang tadi sudah Kristus, padahal itu berbeda, Kristus yang berbeda. Silakan kita buktikan di data 40-nya. Kalau itu adalah Kristus baru, silakan. Oke, saya akan baca. Silakan. Ayat 35. 36 sudah. 40. Ya sabar bang, kita baca pelan-pelan tuh. Sabar. Pintar ini orang. Saya katakan Anda cerdik. Anda seperti ular. Saya minta nomor 40, Anda lari ke nomor 35. Maksudnya kita baca dari atas ke bawah. Iya, Anda ingin mencari celah untuk kabur, padahal udah jelas seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan, Yesus yang kau salib itu oleh Allah. Takut kalau Anda yang takut, bukan saya. Kenapa? Maksudnya saya mau baca dulu. Saya minta Anda nomor 40 Anda baca. Kalau Anda bisa diselamatkan nomor 35, baru Anda kaitkan dengan 35. Baca nomor 40 dulu. Begitu caranya orang belajar Bible. Baca nomor 40. Nanti kalau ada alat yang Anda gunakan untuk menyangga nomor 40, silakan Anda lanjutkan. Begitu maksudnya. Tidak bang, ini saya tidak menyangka maksudnya. Kenapa Anda malu membaca Bible Anda sendiri? Kenapa? Bang, sabar bang. Kenapa bang? Ini kan ayat 35 dulu baru 40 kan. Jadi saudara, Anda baca 40 dulu. Nanti kalau ada yang Anda ingin sanggah dengan dalil itu, tidak biasa begitu bang. Baru Anda baca 35 atau 37. Bang, kita baca berurutan bang. Ya udah, silakan. Silakan kalau gitu. Silakan melalui saya, Anda jadi anak TK di depan saya belajar Bible. Silakan. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat 35. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allahmu. Ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain
lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi ayat itu sudah jelas. Ayat itu sudah jelas bahwa mereka harus sabar, Bang. Ayat itu sudah jelas bahwa mereka harus memberi diri kepada Kristus yang bangkit itu agar mereka diselamatkan dari angkatan yang jahat. Hei, Ayat itu sudah jelas dari 35 itu sudah sinkron sampai ke 40 bahwa Petrus menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus percaya kepada Kristus yang bangkit itu untuk memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus yang bangkit itu supaya mereka terhindar dari angkatan yang jahat atau mereka akan selamat. Terima kasih, baik. Bang Suma. Jangan kemana-mana, dengarkan saya. Dengarkan saya. Di data 36-nya itu ketetapan Tuhan. Tidak bisa kemudian Anda batalkan. Apa katanya menurut Petrus? Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi orang yang disalibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi orang yang menyalib. Nomor 40. Ketika mereka minta saran kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Kenapa Petrus memberikan solusi agar keluar dari orang-orang yang sudah diberikan Tuhan dan Kristus? Ayo. Kenapa Petrus memberikan saran kepada orang yang sudah diberikan Tuhan dan Kristus? Tuhan Allah telah menjadikan yang kau salib menjadi Tuhanmu. Allah sudah menjadikan orang yang disalib itu menjadi Kristusmu. Tetapi mereka kemudian bersedih. Apa katanya? Jadi apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah. Dengan cara apa kau bertobat? Tinggalkan angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Tinggalkan bertuhan kepada orang yang kau salibkan itu. Nggak paham dia, teman-teman. Nggak paham dia. Dikatakan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat. Kutanya dulu samamu. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Kita tiktokan sedikit aja. Dengarkan pertanyaan saya, Bang. Apakah sudah menjadi ketetapan bagi Allah untuk menjadikan yang disalib itu sebagai Tuhan untuk yang menyalibkan, yaitu angkatan jahat? Ya, itu sudah ditetapkan dan dibuatkan dalam perjanjian lama. Jangan kemana-mana. Ingat. Anda sudah mengakui bahwa korban salib telah dibuat menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Betul? Memang itu rencana Bapak dari awal. Jangan kemana-mana dulu. Tolong please. Saya lagi serius. Tolong please. Apakah Anda mengakui bahwa korban yang disalib ini oleh Elohim telah dijadikan menjadi Tuhan bagi yang menyalibnya? Betul? Ya, betul. Yes. Oke. Terus kenapa Petrus mengatakan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat? Bukankah mereka sabar. Bukankah mereka sudah ada Tuhan? Bukankah mereka sudah ada punya Kristus yang mereka salibkan sendiri? Kenapa harus lagi menyelamatkan diri dari angkatan itu? Bukankah mereka sudah punya Tuhan? Bukankah mereka sudah punya Kristus? Jawab. Iya, silakan. Oke. Silakan. Jadi
Jadi kenapa Petrus mengatakan begitu? Karena memang itu ketetapan Sang Bapa kepada Yesus Kristus turun ke bumi untuk menjadi penebus dan menjadi Kristus bagi orang-orang. Terus kenapa dia disuruh bertaubat? Tunggu. Anda belum sampai. Anda mencoba mengambil cakupan yang lebih luas. Yang saya maksud di sini nomor 36, salah dulu. Nomor 36 dan 40 jangan Anda kaitkan dengan yang lain. Ini orang jahat, angkatan jahat ini sudah memiliki Tuhan sendiri, angkatan jahat ini sudah memiliki Kristus sendiri. Diam dulu. Angkatan jahat ini sudah memiliki Tuhan sendiri, sudah memiliki kemudian Kristus sendiri. Lalu setelah mereka memiliki Tuhan sendiri dan memiliki Kristus sendiri, mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan sekarang? Apa kata Petrus setelah dia mendapatkan Tuhan, setelah mereka mendapatkan Kristus? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Berilah dirimu diselamatkan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Pertanyaan saya. Ketika, jangan tertawa dulu. Bang. Dengarkan saya lagi serius. Ketika orang-orang ini ingin diselamatkan dari angkatan jahat, apa yang mereka harus lakukan terhadap Kristus yang mereka salibkan? Menuhankan? Sabar dulu Bang, saya menjawab kah? Menuhankan atau menolak ketuhanan dari yang mereka salibkan? Silakan. Ya, menurut saya ungkapan jahat itu diberi kepada Petrus menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus memberi diri untuk dibaptis atau masuk ke dalam Sang Kristus yang telah bangkit itu, yang menjadi Tuhan atas mereka. Itu Petrus menegaskan bahwa mereka harus memberi diri mereka dibaptis dalam nama Sang Kristus yang bangkit itu, Bang, supaya mereka memperoleh mereka terhindar dari Anda cerdik, Anda licik. Cocok Anda jadi tangan kanan iblis, cocok Anda jadi tangan kanan iblis. Sabar Bang, dengarkan saya. Ketika mereka sudah memiliki Tuhan, Tuhan siapa yang mereka sembah? Setelah Tuhan Elohim memberikan dia Tuhan yang baru yang mereka harus sembah. Siapa Tuhan yang baru itu? Orang yang mereka salibkan sendiri. Betul? Iya Bang. Begini Bang, saya mau bertanya kalau sebentar saja bertanya. Bang, orang yang sakit itu perlu untuk berobat atau tidak? Berobat. Ya, berarti orang yang berdosa itu perlu untuk diselamatkan atau tidak? Iya, diselamatkan dari angkatan jahat. Iya, berarti mereka harus meninggalkan. Dengar. Saya jawab, belum selesai. Ketika mereka saya turunkan. Kalau Anda tidak bisa diskusi baik dengan saya turunkan. Tidak, saya selesai dulu Bang. Enggak, Anda selesai. Ketika mereka, maksudnya saya selesai. Dengarkan. Ketika mereka diberi Tuhan, ketika mereka diberi Tuhan, ya, Anda turun. Kita turunkan teman-teman ya. Kita turunkan ya. Jangan, sabar. Kita turunkan nanti gimana ini? Enggak, saya butuh orang bodoh yang sombong. Saya butuh orang yang cerdas. Sekarang begini, dengarkan saya kalau begitu, dengarkan saya kalau begitu. Angkatan jahat ini sudah punya Tuhan enggak? Angkatan jahat ini sudah punya Tuhan enggak? Saya jawab atau bagaimana? Saya kan bertanya, Tuyul. Angkatan jahat ini, saya jawab kah? Angkatan jahat ini sudah punya Tuhan atau belum? Setelah dia menyalib Yesus, siapa Tuhannya? Setelah dia menyalib Yesus, siapa Tuhannya? Menurut ayat ini dijadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya, Tuhan bagi mereka. Nah, setelah dia menjadi Tuhannya, orang yang disalib ini sudah menjadi Tuhan mereka. Cara mereka selamatkan dari angkatan jahat ini dengan cara apa? Masih menuhankan itu atau keluar dari situ?
mereka dengan cara mereka harus memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Mereka masih bangkit menyembah Tuhan yang dibuatkan mereka untuk angkatan jahat atau keluar dari sana? Tetap menyembah Tuhan yang diberikan oleh Berarti Elohim itu kepada berarti mereka. tidak diselamatkan. Karena berubah. Berarti tidak diselamatkan. Berarti tidak diselamatkan. Kalau mau selamat, mereka harus meninggalkan penyembahan terhadap orang yang mereka salib. Tidak begitu bang, tidak begitu bang. Itu Petrus menegaskan bahwa mereka harus memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Itu nggak ada hubungannya. Supaya mereka terhindar dari angkatan yang jahat itu. Nah, bang. Begitu. Untuk keluar dari angkatan jahat, untuk keluar dari angkatan jahat, apakah mereka masih menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi ini, atau mereka harus keluar? Tidak ada di situ disuruh keluar, di situ dibilang berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Nah, itu lain. Supaya kamu terhindar lain. Jangan Anda menipu, jangan Anda menipu. Jangan Anda menipu. Jangan Anda menipu. Kita baca ayatnya. Silakan. Kita baca ayatnya. Silakan. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Saya kasih kesempatan satu kali lagi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka bertanya itu, hati mereka sabar dulu bang. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Nah, karena perkataan Petrus itu. Nah, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasulnya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus, ini kuncinya, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi Yesus yang tadi mati menjadi Tuhan bagi mereka. Mereka harus memberi diri dibaptis dalam namanya. Begitu bang. Begitu. Tadi saya sudah jelaskan, kalau tidak mau. Dengarkan saya. Ketika kemudian mereka mendengarkan Kristus, jangan suka ketawa, saya turunkan nanti. Anda sudah bodoh, Bahlul. Marah sekali. Bukan, saya nggak suka orang bodoh yang sombong. Kalau Anda pintar, nggak apa-apa. Bukan, saya tidak sombong, maksudnya saya tertawa saja, bukan tertawa bang. Tidak. Dengarkan saya. Dengarkan. Andaikan saja orang yang disalib ini ketika dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi penyalibnya, kalau itu sebuah keselamatan, orang ini harusnya bangga atau harusnya kemudian merasa sedih, senang atau sedih? Senang atau sedih? Saya jawab bang, begini bang, itu dramatikal ayat ini bahwa Petrus menjelaskan kepada mereka karena mereka tidak percaya adalah Kristus dan Tuhan. Mereka tidak percaya, makanya ketika Petrus menjelaskan bahwa kamu harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan, mereka tergerak. Sabar dulu. Mana sih bang? Sabar dulu. Saya minta Anda dari sisi warasnya Anda. Saya tidak ingin di sisi gilanya Anda. Orang-orang, sabar dulu. Orang-orang yang menginginkan kematian Yesus sebelum Yesus dilantik menjadi Tuhan mereka siapa sebelumnya? Yesus itu sudah dilantik tadi di Lukas. Sabar dulu. Sabar. Dengarkan ya, yang muslim di bawah, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan saya. Sebelum Yesus dilantik bagi mereka menjadi Tuhan bagi mereka, sebelumnya Tuhan mereka siapa? Ini kita kalau begitu kita balik sebelum Yesus datang. Saya ulang lagi. Orang-orang Farisi, angkatan jahat, ahli Taurat, mahkamah agama, imam-imam kepala adalah angkatan jahat ini. Sebelum Yesus dilantik menjadi Tuhan mereka itu siapa?
Ya, sebelum Yesus datang ke bumi, karena Yesus datang ke bumi jadi bayi itu dia sudah dilantik menjadi Kristus. Tetapi Saya tidak sebelum Yesus tanya datang itu. ke- Woi, kampret. Lama dulu, Saya Bang. tidak. Udah, kau turun, Bang. kau turun. Kau Selesai nggak ada dulu. ilmu. Kau binatang, kau nggak ada ilmu. Orang-orang Farisi, mahkamah agama, oke, dan juga ahli Taurat, imam-imam kepala, sebelum Kristus diberikan untuk mereka menjadi Tuhan mereka, Tuhan mereka adalah Elohim. Mereka adalah disebut ahli Taurat, mereka disebut orang Farisi, ahli kitab. Sebelum Yesus yang mereka salibkan dijadikan menjadi sembahan, diberikan menjadi Tuhan bagi mereka, sebelumnya mereka adalah penyembah Eloah Abraham, Eloah Yesha, Eloah Yakub. Tapi setelahnya dijadikan Yesus itu menjadi Tuhan mereka, makanya mereka sangat tersakiti. Di dalam bahasa yang digunakan di sana kata nuso, dalam bahasa Yunani kata nuso. Kata nuso itu sindiran yang menyakitkan, yang sangat menusuk hati. Karena kau telah menyalibkan orang ini, upah daripada pekerjaanmu, Tuhanmu Elohim menjadikan yang kau salib ini menjadi Tuhanmu.